Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 7 Oktober kita dipertemukan lagi di kegiatan pembelajaran kimia. Insya Allah untuk kelas 12.2 kita masuk di pertemuan yang ke-9. Jadi sudah 9 kali kita bertemu secara online. Dan insya Allah pada hari ini kita akan menyelesaikan materi yang ada di bab kedua tentang redoks dan elektrokimia. Tinggal sedikit sekali materinya. Hari ini kita nggak lama-lama, paling banter 20 menit sudah selesai. Namun sebelum kita masuk di materi hari ini, kita akan cek hadiran. Andika sudah gabung? Belum. Anissa? Ada, Mister. Zara? Ada, Mister. Damar? Dian? Ada, Mister. Fabian? Farhan? Ada, Mister. Halisa? Ada, Mister. Ervinda? Kaila? Ada, Mister. Levina? Ada, Mister. Delfazil? Ada, Mister. Mario? Ada, Mister. Maria Usman? Ada, Mister. Farhan? Muhammad Farhan? Muhammad Bramantio? Ada, Mister. Fawaid? Nadia? Ada, Mister. Hadir, Mister. Naufal? Fawaid hadir, Mister. Ya. Hadir, Mister. Nela? Hadir, Mister. Salma? Hadir, Mister. Satria? Sindura? Hadir, Mister. Yasmin? Ada. Yevi? Ada, Mister. Yogi? Ada, Mister. Fabian baru masuk. Arvinda ada, Arvinda? Ada, enggak ada. Damar? Ada, Mister. Jadi tinggal Arvinda. Arvinda tadi ikut nggak di sesi 1? Loh. Lah apa, Bram? Nggak ikut, Mister, nggak ikut. Oh, enggak. Baik. Baik, anak-anak, insya Allah kita akan lanjutkan materi yang terakhir. Namun sebelumnya, apakah anak-anak ada masalah terkait dengan dihukum Faraday pertemuan yang lalu? Insya Allah enggak. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada masalah ya? Baik, kalau nggak ada masalah, insya Allah hari ini kita akan membahas materi tentang korosi. Ini adalah bagian akhir dari bab 2 mengenai redoks dan elektrokimia. Insya Allah anak-anak nggak asing terkait dengan istilah korosi. Coba salah satu ngomong, apa sih korosi itu, Rek? Pernah dengar ya istilah korosi sebelumnya ya? Pernah, Mister. Pernah. Kalau contohnya tahu, contoh korosi itu apa? Kenapa? Karatan. Berkarat. Bersih berkarat. Nah, bersih berkarat itu adalah contoh dari peristiwa korosi. Nah, kira-kira kenapa besi itu bisa berkarat menurut anak-anak? Korosi ini penyakit, Mister. Kenapa disebut penyakit? Kenapa disebut penyakit, Mas Bram?
Soalnya apa? soalnya itu Mister. Oh, nggak jadi Mister, nggak jadi Mister. Tadi Lavina mau ngomong, ada apa Lavina? Silakan. Kelembapan, Mister. Akibat kelembapan, bagus. Korosi disebabkan oleh kelembapan. Selain kelembapan, kira-kira apa lagi? Suhu. Cuaca. Suhu, Mister. Cuaca, suhu, Ya, udara. bagus. Udara, itu ya. Nah, itu adalah gambaran mengenai korosi yang sudah anak-anak ketahui. Baik, sekarang kita masuk detail. Istilah korosi itu sebenarnya adalah ini konsep utamanya ya, yaitu kerusakan logam, teroksidasinya suatu logam akibat peristiwa elektrokimia. Jadi ada peristiwa redoksnya di sini, ada elektrokimianya. Contohnya ini, ada besi yang berkarat, ada perak yang berubah warna jadi kehitaman, dan sebagainya. Dan faktor penyebab korosi itu umumnya ada 4. Gitu ya anak-anak ya. Tapi faktor utamanya ada di sini aja. Korosi itu bisa terjadi jika ada molekul air, ada oksigen. Ada 2 itu ya. Ada air, ada oksigen yang ada di udara. Ada air, tidak ada oksigen, korosi tidak terjadi. Ada oksigen, tidak ada air, korosi tidak dapat terjadi. Jadi dua-duanya harus ada. Sedangkan faktor 2, 3, 4 ini hanya pendukung. Elektrolit misalnya. Kalau besi itu terkena asam, terkena basa, itu berkaratnya akan lebih cepat daripada tidak terkena asam, daripada tidak terkena basa. Karena asam basa itu termasuk elektrolit. Faktor selanjutnya adalah akibat permukaan logam yang tidak rata. Kalau anak-anak punya besi, dibuat pagar, besinya yang halus sama besi yang tidak halus, itu proses perkaratannya juga akan berbeda. Yang permukaannya tidak halus, itu lebih cepat mengalami perkaratan. Dan yang keempat adalah terbentuknya sel elektrokimia, terutama mengenai konsep sel volta. Nah, contohnya apa? Di sekitarnya anak-anak, kalau tiang listrik itu terbentuk dari beton apa dari besi? Sekitar anak-anak. Besi, oke. Nah, tiang listrik maupun teleponnya terbuat dari besi, itu akan cepat habis. Misalnya, jika ada rumah yang atapnya nempel ke tiang itu, terutama atap rumah yang terbuat dari logam lain, misalnya dari seng. Jadi kalau ada seng, menempel di tiang dari besi, besinya akan cepat habis. Kenapa? Karena seng di deret volta posisinya lebih kiri atau lebih kanan dari besi. Nah, lupa ya. Nah, nanti sengnya akan mengerusak besi karena besinya mengalami oksidasi, dengan sengnya tidak. Itu adalah contoh dari peristiwa terbentuknya sel elektrokimia. Nah, kalau dari segi kimia secara molekular, korosi terjadinya seperti ini. Misalnya ada batang besi nih ya. Batang besi permukaannya tidak rata, ada luka sedikit atau ada permukaan yang nggak rata. Kemudian ada tetesan air. Jika ada tetesan air, kemudian ada oksigen yang masuk karena dia terbuka ya, jadi ada transfer oksigen di situ, akan terjadi reaksi redoks secara otomatis. Permukaan besi akan teroksidasi menjadi besi 2 dan besi 3, yang lebih stabil adalah besi 3-nya, dan oksigen yang masuk itu mengalami reduksi berubah menjadi molekul air. Reaksi redoks ini akan terjadi pengikatan air membentuk besi oksida dalam senyawa hidrat. Rumusnya adalah Fe2XH2O. Biasanya XA sebanyak 5. Jadi karat besi ini, rumus kimianya ini. Fe2O3 5H2O. Karat terbentuk akibat kontak antara air dan oksigen dengan permukaan besi yang tidak rata ini. Jika karat dan air tidak segera dibersihkan, akan menyebabkan korosi makin menjadi-jadi. Tidak hanya di permukaan, tapi sampai di bagian dalam. Dan besi itu akan semakin cepat untuk rusak. Gitu ya. Itu akibat reaksi
redoks yang terjadi pada korosi besi. Nah, korosi besi itu bisa dicegah atau bisa dikurangi dengan beberapa cara. Misalkan ini, kalau pagar rumah, terus jembatan, atau apa, paling mudah menggunakan cat. Karena cat ini menghalangi kontak oksigen dan air dengan besi secara langsung, karena dihambat oleh lapisan cat itu. Kemudian juga melalui proses pasivasi, yaitu pembentukan logam, oksida logam. Nah, ini contohnya ada di aluminium. Aluminium lebih sulit berkarat karena di permukaan terbentuk oksida logam yang sangat stabil. Bisa juga dengan pelapisan logam lain, besi dilapisi seng atau timah, atau juga dengan perlindungan katoda. Nah, katoda ini biasa dimanfaatkan oleh penambang minyak bumi atau petugas PDAM. Saat pipa yang ditanam di dalam tanah terbuat dari besi itu akan dihubungkan dengan pita magnesium yang ditancapkan di sebelahnya atau dililit. Nanti Mg-nya akan mengalami oksidasi, besinya tidak rusak, sehingga pipa yang terbuat dari besi yang di dalam tanah walaupun lembab tidak akan mengalami kerusakan jika ada pita magnesium, karena pita magnesium ini merusak dirinya, mengorbankan dirinya untuk melindungi besi. Mg-nya habis, besinya utuh. Nah, kalau Mg-nya sudah habis, tidak segera diganti, kerusakan juga akan terjadi pada pipa besi. Jadi, petugas PDAM maupun petugas pertambangan yang perminyakan akan sering ngecek magnesiumnya, sudah habis atau belum. Jika habis akan segera diganti agar pipanya tidak segera rusak. Nah, agar itu tidak terjadi, petugas PDAM sekarang ngakali. Pipa yang digunakan tidak lagi dari besi, tapi menggunakan dari bahan PVC atau plastik, sehingga perawatannya jauh lebih murah daripada menggunakan pipa besi. Nah, ini juga digunakan oleh orang-orang yang bekerja di pertambangan minyak bumi lepas pantai itu ya, yang di laut lepas itu juga menggunakan magnesium. Di bawah kapal itu anak-anak ya, di bawah kapal, perahu atau apa, pasti ada magnesiumnya di ujungnya. Tujuannya juga sama, yaitu melindungi besi agar tidak mengalami perkaratan akibat kontak dia dengan air laut. Nah, itu untuk teori mengenai korosi. Ada pertanyaan kira-kira anak-anak hari ini? Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti selesai teori atau materi hari ini. Di bawah kapal tadi kenapa, Mister? Di bawah kapal itu sama. Bagian bawah kapal kan ada besinya. Ya. Nah, agar besinya nggak cepat berkarat, itu juga dikasih magnesium. Cat, Mister. Dicat juga bisa. Ada dua kemungkinan gitu ya. Nah, kalau di baling-balingnya kapal kan punya baling-baling untuk menggerakkan itu kan. Biasanya selain menggunakan cat, menggunakan kromium sebagai pelapisan, dia juga menggunakan magnesium sebagai perlindungan katodanya agar tidak cepat rusak. Gitu. Anak-anak. Itu aplikasinya. Nah, ada pertanyaan lagi? Makasih, Mister. Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada selesai loh. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, anak-anak habis ini langsung ngarah ke Google Classroom ya. Tugasnya sederhana. Anak-anak cuma menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan korosi kayak tadi. Ada oksigen, ada air, didukung atau dipercepat dengan adanya apa? Elektrolit dan sebagainya itu. Kemudian mengajukan ide atau gagasan agar korosi tidak dapat terjadi. Sederhana sekali, mungkin 10 menit akan selesai. Boleh ditulis tangan, boleh diketik, nanti diupload dalam bentuk PDF. Sudah ya? Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Tetap jaga kesehatannya, tetap patuhi protokol kesehatan.